when the committee makes their final deliberations. You know, at the end of the day... actually, then I do have... Do you have something? Yeah. Are you kidding me? Halo bro, pada kali ini aku bakal menceritakan film berjudul PS tahun 2004. Mengisahkan tentang seorang mama muda yang sudah menyandang predikat sebagai janda. Dan pada usianya yang mendekati 38 tahun, wanita ini bertemu dengan pria muda yang cukup tampan untuk belam-belam bersama. Karena dia kesepian dalam perjalanan asmaranya. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja aku ceritain bro. Kisah dimulai dengan memperlihatkan karakter utamanya yaitu mama muda bernama Louis. Di sini Louis bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Tapi meskipun pekerjaannya cukup mapan, dia sering merasa kesepian di waktu tertentu. Dan hal itu dikarenakan kini dirinya telah bercerai dengan sang suami yang bernama Peter. Tapi meski begitu, Louis ini terlihat cukup santai dengan mantan suaminya itu. Terlihat kedua orang itu masih menghabiskan beberapa waktunya bersama-sama. She has a husband and 2 children to keep her company. Setelah selesai dengan makan siangnya, Louis pun kembali ke kantor. Dan dia menemukan sebuah surat lamaran untuk bekerja sebagai asisten dengan nama dan nomor telepon yang tertera di sana. Karena merasa cukup berat menjalani tugasnya sendirian, Louis pun memutuskan untuk menelpon orang yang bernama Scott itu. Scott pun nampaknya sangat senang karena surat lamaran tersebut diterima dengan baik. Dan akhirnya Louis pun mengundang Scott untuk interview esok hari. Tak lupa Louis juga menyuruh Scott membawa portofolio seni miliknya. Setelah pulang dari tempat kerja, Louis pun mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang-barang. Dan di sana dia pun menemukan sebuah kotak dengan nama persis dengan pelamar kerja tadi. Di situ pula berisi sebuah sketsa wajah diri seseorang pria yang membuat Louis menjadi kebingungan. Nampaknya dia memiliki masa lalu yang terkait dengan orang tersebut. Keesokan harinya Louis pun dengan sabar menunggu calon asisten yang bernama Scott itu di kantornya. Tak lupa dia juga sedikit berdandan dan memakai baju yang sedikit melorot. Karena Scott tak kunjung datang, akhirnya Louis menelpon temannya yang memberikan info lowongan tersebut kepada Scott. Jawaban dari misi cukup mengejutkan, karena dia berkata jika Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Louis pun tak melanjutkan percakapan itu, karena dia cukup bingung dan sedikit merasa malu. Tiba-tiba pria yang bernama Scott itu datang ke kantornya untuk melamar pekerjaan. Scott pun akhirnya memberikan portofolio pekerjaannya selama ini. Louis pun memeriksanya, dan akhirnya perbincangan seputar pekerjaan dan kesenian pun terjadi. Hari pun mulai sore dan waktunya Scott untuk pulang. Tapi Louis mengajaknya untuk mampir dan mengobrol di apartemennya. You go running off like that? Setelah sampai di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat ini pun mengajak Scott untuk santai sejenak. Ditemani dengan segelas anggur, Scott pun memperhatikan sebuah lukisan yang ada di sana. Dan dia bertanya kepada mama muda ini, apakah dia pernah dilukis tanpa menggunakan sehelai benang pun. Louis pun menjawab pernah sekali. Scott pun kemudian menawarkan untuk melakukannya sekali lagi. Tawaran itu membuat Louis tersipu malu walau padahal mau. Karena sedikit pengaruh dari minuman, Scott langsung mengukur garis sketsa lekuk demi lekuk mama muda ini. Jari jemari Scott pun dengan enaknya mulai menjelajah apem anget mama guri ini, hingga akhirnya sampai ke bukit kembarnya. Akhirnya mereka yang terbawa suasana dilanjutkan dengan bercocok tanam benih padi. Kelihatan banget kalau Louis ini udah lama gak dicangkul bro. Terlihat dari raut wajah Louis yang begitu sangat canggung. Setelah selesai bercocok tanam, Scott dengan santainya meminjam telepon rumah Louis untuk hanya sekedar memberi kabar kepada ibunya. Dia ini anak berbakti bro. Selesai menanam benih padi, dia juga gak lupa ngasih kabar sama keluarganya. Dari sinilah terlihat jika Louis merasa nyaman dengan Scott. Sebelum pulang, Scott juga sempat mengajak Louis untuk pergi jalan-jalan di lain waktu, sebagai modus untuk bisa bercocok tanam lagi besok-besok. Besok harinya Louis terlihat menceritakan kepada Missy jika dia sedang dekat dengan seorang berondong. Missy pun yakin jika Louis kini perlahan menemukan kebahagiaannya lagi. Louis juga sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya, di mana saat itu Peter si mantannya juga mengetahui jika Louis sedang menjalin hubungan baru dengan seorang pria. Hal itu dapat dilihat dari mimik wajah Louis,
yang selalu berseri-seri layaknya orang yang baru jatuh cinta. Obrolan mantan suami istri itu pun berlanjut, hingga Louis mengajak Peter untuk minum bersama di apartemennya. Dan di sana akhirnya Peter pun mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang pernah dia lakukan. Di situ Peter bercerita jika dia sudah tergila-gila sama apem anget sedari kecil, di mana saat mereka belum bercerai saja, Peter pernah sering jajan apem untuk puasanya. Tak hanya itu bro, Peter juga ngaku pernah melakukan hubungan pelangi bersama dengan Sammy, yaitu adiknya Louis yang merupakan seorang laki-laki. Mendengar hal itu, Louis pun akhirnya menjadi sangat sedih dan marah. Dia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya, karena dia merasa terhianati sejak awal. Perasaan sedih itu pun tak kunjung hilang. Hingga keesokan paginya Scott pun kembali datang. Dia pun melihat raut sedih terpancar dari wajah Louis, yang membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Louis pun menceritakan apa yang membuatnya bersedih. Scott dengan yakin menghiburnya, dan berjanji jika dia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia. Saat itu Scott juga akhirnya jujur tentang perasaannya terhadap Louis, dan Louis pun akhirnya kembali bahagia. Dia juga siap memulai lembaran baru bersama dengan berondong itu. Malam harinya Scott dan Louis akhirnya pergi dinner bersama. Di sana Scott kembali menghibur Louis dengan gombalan jika dia siap melakukan apa aja demi kebahagiaan Louis. Senyuman pun mulai terpancar dari wajah Louis. Mereka pun beradu bibir di tengah ramainya orang. Tak lama setelah itu, seorang teman dari Scott pun datang dan bergabung bersama dengan mereka. Di sana temannya Scott menceritakan kepada Louis jika Scott merupakan seorang fuckboy yang baru aja ngegantungin seorang wanita. Tapi kelihatannya Louis nggak terlalu ngambil pusing tentang itu. Dia pun malah bertanya kepada Scott, kenapa dia menghampiri misi di rumahnya. Namun Scott kembali menggunakan kesempatan itu dengan berkata jika dia melakukan itu untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis. Louis pun akhirnya jadi semakin terbawa dengan suasana malam itu. Dan mereka pun berlanjut ke kamar apartemen. Mereka berdua pun akhirnya bercocok tanam. Namun sebelum itu Scott meminta Louis untuk bergabung bersamanya di depan cermin, dan membayangkan jika Scott adalah mantan suaminya. Pada saat itu Louis pun akhirnya berjanji kepada Scott jika kedepannya dialah yang akan memakai kandasi saat Scott akan berangkat kerja. Namun Scott memberikan tanggapan yang cukup berbeda dengan bilang jika itu merupakan impian Louis dengan Peter yang belum terlaksana. Mendengar itu Louis pun jadi sedikit sedih, tapi Scott akhirnya kembali menghampirinya dengan berkata jika dia juga siap untuk menggantikan Peter di masa depan. Dan akhirnya kegiatan bercocok tanam pun kembali terjadi pada malam itu. Pagi harinya Louis terbangun sendirian. Dia lalu mencari Scott, namun sayang dia telah pergi entah kemana. Louis yang kembali merasa sakit hati pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Dia merasa sangat hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa dipercaya lagi. Bahkan adiknya pun dulu sempat bermain pedang-pedangan bersama mantan suaminya. Louis pun tak lupa menginterogasi adiknya dengan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Adiknya pun dengan santai menjawab jika dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan dia dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Tak sampai di sana, Louis juga akhirnya menghampiri Missy sahabatnya untuk menanyakan di mana Scott berada. Tapi Missy malah memanasinya dengan berkata jika Scott kurang puas bersama Louis dan akhirnya mencari Missy untuk memuaskan hasratnya. Mendengar hal itu, Louis kembali menjadi kesal dan pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar mencintai Scott hingga dia tak mau berbagi batang dengan sahabatnya sendiri. We're not sharing him this time. I loved him too, you know. Fuck it up, Louise! Sepulangnya dari rumah Missy, Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang menunggunya di apartemennya. Di sini akhirnya Louis bertanya mengapa Scott melakukan hal tidak terpuji bersama Missy. Namun Scott mengelak bahwa Missy yang punya ide tersebut. Saat Louis masuk ke kamar apartemennya, ia pun menemukan Peter yang sudah menunggu dirinya di sana. Mereka berdua pun tak banyak basa-basi. Di pagi hari Scott kembali ke apartemen milik Louis, dan dia akhirnya bertemu dengan Peter. Sedikit adu mulut pun terjadi karena kedua orang itu merebutkan Louis. Akhirnya Peter pun mengalah dengan Scott. Setelah itu perdebatan pun terjadi antara Scott dan Louis, di mana Scott mengaku kecewa kepada Louis yang telah kembali bobok bareng dengan mantan suaminya. Namun hal tersebut ditampik oleh Louis dan mengaku jika mereka tidur di ranjang yang terpisah. Scott yang udah terbayang Missy pun akhirnya pergi begitu aja ninggalin Louis.
Louis akhirnya mengajak Missy untuk ngobrol sambil makan siang. Di sana Missy kembali menyerang mental dari Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali namun tidak untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Missy juga berkata jika sejak SMA, dia selalu menang merebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir dari semua itu dia pun menjelaskan jika semua yang dia katakan itu adalah bohong. Dan semua itu merupakan skenario yang telah dia susun bersama Scott untuk membuat Louis mau berjuang untuk perasaan dan cintanya agar tidak terjadi kegagalan seperti yang sudah-sudah. Terrible things to me. We're meeting this weekend at Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri, di mana dia kini rajin berolahraga dan juga berlangsung baik dalam mengatur waktu kerjanya. Dia juga memutuskan benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Peter pun akhirnya bisa menerima kenyataan dengan penyesalannya. Dan setelah itu pula Louis pun kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana dia pun dibuat terpukau. Dan singkat cerita, Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas bantuannya. Namun Louis berkata, jika semua hasil yang dia terima merupakan kerja keras dari dirinya sendiri. Mereka berdua pada akhirnya menutup hari dengan beradu bibir di tempat umum. Tamat. I know where to find you. Nah, sampai di sini cerita kali ini, bro. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.